Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini sepertinya moderator kesulitan dalam jaringan ya di pondok. Ini wifi-nya sering on off. Iya, Eh, Ustaz. Udah terhubung kembali, Ustaz. Afwan. Oke, masih di mute, Ustaz. Iya. Gimana, Ustaz? Baik. Oke, Maaf. jelas. Iya. Jadi, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami berada di wilayah yang memang jaringan atau WiFi kurang stabil. Jadi, malam hari ini agendanya adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh santri. Kemudian ada materi pertama, yaitu dari Ustadz Setia Dizimaksus sebagai Kepala Pesantren Alam Tafsir Al-Fatih, atau pengantar. Kemudian selanjutnya ada materi yang kedua oleh Pak Asep. Kemudian yang ketiga adalah materi ketiga adalah Pak Aziz. Dan nanti terakhir ada informasi pendaftaran dan biaya pendidikan di Asfati, baik itu level SMP maupun level SMA. Kemudian nanti ada tanya jawab atau sesi interaktif dari para peserta yang hadir pada malam ini dan kemudian penutupan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka sama-sama acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh santri Pesantren Al Tafis Muhammad Fatih yaitu Muhammad Fatih Farhan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير. Udah. Oh. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada Ananda Fatih Farhat dari santri Pesantren Al-Tafsir Muhammad Fatih. Baik, Bapak sekalian, tadi semoga ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Al-Mulk dapat memberikan kita keberkahan acara kita pada malam hari ini dan ada beberapa spirit yang kita bisa ambil dari atas tersebut yaitu famshu fi mana dan berjalanlah di segala penjurunya. Ini relate dengan tema kita pada malam hari ini yaitu mencari pengalaman sebagai pembentuk karakter santri. Dan juga ayat selanjutnya itu tentang bencana dan semoga saudara kita baik yang ada di Jawa Barat, di Sukabumi, Cianjur, Garut yang mengalami bencana banjir, kemudian juga di Sulawesi Selatan, di daerah Makassar, Sopeng, Baru dan sebagainya. Semoga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu eh, opening speech atau pengantar dari Kepala Pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih, yaitu Ustadz Setiadi Hujimarsuf. Kepada beliau dan kami persilahkan. Baik, suara saya cukup jelas, Ustaz Irwan. Baik, Ustadz, silakan. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Terima kasih kepada Ustaz Irwan yang telah membuka open pada malam hari ini. Terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada seluruh peserta yang telah berkenan mendaftarkan hadir pada agenda open mind Al-Fatih pada malam hari ini, dan kepada para pembicara Pak Aziz dan Pak Asep serta tim dari SI Edu yang menemani kita pada malam hari ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa mengembangkan diri kita, menambah pengetahuan dan wawasan kita dalam rangka untuk menggembleng menempa para santri atau anak-anak kita menjadi penerus generasi muslim untuk masa yang akan datang. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta pada para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir kelak. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai agenda pada malam hari ini ada sedikit cuplikan video open house kemarin yang kami lakukan pada hari Ahad tanggal 17 November sebagai pengantar malam hari ini. Suaranya belum keluar ya. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي. Pak, bagaimana terkait tentang open house ini, Pak? Alhamdulillah, terima kasih untuk open house ini. Kebetulan saya Arya, orang tua dari Rizky Al-Fatah. Alhamdulillah dengan mengikuti open house ini, saya beserta Rizky lebih mantap untuk mencoba masuk di sini. Terus materi santrinya kreatif untuk menampilkan eskul yang mereka bawain. Begitu. Ikuti open house pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih
Ahad 12 Januari 2025. Kuota terbatas. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu cuplikan dari kegiatan tes. Suara saya masuk nggak, Ustaz Irwan? Afan? Masuk Ustaz. Oh iya, Afan. Baik, kegiatan dari open house yang telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Kami menghadirkan open house itu dalam rangka untuk memberikan gambaran tentang kegiatan yang ada di pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih. Mungkin terminologi pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih masih awam di kalangan masyarakat gitu ya. Pesantren Alam Tahfiz gitu. Kalau Muhammad Al-Fatih mungkin sudah familiar. Nah, jadi ini yang perlu terus kita edukasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami apa sih pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih tersebut. Nah, kalau dalam terminologi tersebut ada pesantren, ada alam dan tahfiz gitu. Kalau tahfiz mungkin sebagian besar masyarakat sudah paham bahwa seseorang itu melakukan sebuah aktivitas untuk menghafal Al-Quran gitu ya sebagai seorang muslim. Nah, bagaimana para santri anak-anak kita itu dibekali dengan ataupun bagaimana mereka mampu mentadaburi. Jadi tidak hanya sebatas menghafal Quran, tapi mereka mampu mentadaburi Al-Quran itu tersendiri. Sehingga kurikulum yang kami hadirkan di Al-Fatih tentu mengacu kepada konsep tahfiz dan tadabbur alam, tadabbur Al-Quran. Dan di angkatan pertama kami, alhamdulillah, para santri, target kami untuk level SMP itu mungkin 10 juz, itu alhamdulillah sudah terlampaui. Ada beberapa santri yang bisa mencapai target tersebut. Tentunya ini tidak bisa disamaratakan kepada seluruh santri, ada beberapa yang tercapai ataupun yang tidak tercapai. Jadi kembali kepada kemampuan dari santri itu sendiri. Namun pada prinsipnya adalah sebuah proses ikhtiar yang dilakukan oleh para santri dalam mencapai target tersebut. Nah, itu konsep tahfiznya. Sedangkan pesantren alam, nah ini yang terminologi baru di mungkin beberapa sudah ada yang menggunakan gitu ya istilah tersebut. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah mendengar ataupun mengetahui tentang konsep sekolah alam, nah maka ini adalah pesantren alamnya gitu ya. Jadi pesantren alam berarti bagaimana para santri kita menggunakan konsep sekolah alam namun dengan cara boarding school gitu ya, artinya di pondok gitu, ya, boarding school di pondok. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan nanti akan mendengarkan lebih lanjut, lebih detail yang akan disampaikan oleh tim SI Edu. Jadi kami pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih bekerja sama dengan tim SI Edu untuk mengembangkan kurikulum sekolah alam di Al-Fatih gitu. Dan alhamdulillah, jadi selama kami bekerja sama dengan tim SI Edu yang telah berpengalaman tentunya sudah beberapa yang kita integrasikan gitu. Jadi bagaimana kegiatan di Al-Fatih itu lebih terstruktur, lebih rapi, lebih jelas arah dan tujuannya gitu. Karena kita ketahui bahwa proses pembelajaran itu tidak selalu di kelas gitu ya. Kita harus memahami bahwa dimanapun tempatnya, dimanapun lokasinya, dengan siapapun, kita bisa mengambil banyak pelajaran, kita bisa mengambil banyak insight gitu kan. Nah, sehingga dengan hal tersebut kita bisa mendapatkan banyak hal dari apa yang telah kita lakukan. Nah, proses strukturisasi dalam kegiatan itu yang harus penting kita miliki gitu. Jadi kalau bahasanya adalah main kita bukan sekedar main-main gitu ya. Jalan-jalan kita bukan sekedar jalan-jalan gitu. Jadi aktivitas kita itu betul-betul harus direncanakan, betul-betul harus dipikirkan di awal bagaimana agar para santri itu dapat menginternalisasi setiap kegiatan yang telah dilakukan, baik itu sebelum, pada saat kegiatan, ataupun setelah kegiatan. Nah, ini salah satu contoh
contoh yang kami lakukan dalam perjalanan kegiatan di Al-Fatih. Oke, ini salah satu contoh yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu gitu ya. Jadi tentu tadi kegiatan tahfiz tentu menjadi core di Al-Fatih. Nah, namun di sisi yang lain juga kita membekali para santri dengan beberapa annual program yang tentunya ini men-trigger para santri untuk berkreativitas, kemudian membangun kepemimpinan, solving problem gitu ya, pemecahan masalah dan dinamika yang terjadi di dalamnya gitu. Karena mereka adalah makhluk sosial yang tentu akan sangat berpotensi untuk bertemu dengan banyak orang gitu kan, dan beragam macam karakter orang gitu. Nah, sehingga ini salah satu contoh yang kami lakukan adalah backpacker gitu kan, backpacker. Nah, jadi kami sering menyampaikan kepada para santri bahwa untuk membuat sebuah kegiatan, aktivitas gitu kan, apapun gitu kan, maka kita harus punya perencanaan yang matang gitu. Jadi kalau bahasanya adalah kita gagal dalam merencanakan, sama saja dengan kita telah merencanakan sebuah kegagalan. Gitu. Jadi bagaimana caranya sebuah kegiatan itu satu waktu gitu, tapi persiapannya itu yang butuh banyak waktu gitu. Justru banyak persiapan itu yang menjadi pelajaran bagi para santri itu, dari mulai packing, dari mulai rundown acara, kemudian estimasi biaya gitu kan dan sebagainya. Jadi persiapannya mungkin lebih kurang sebulan kita lakukan. Jadi persiapannya justru lebih banyak waktu dibandingkan eventnya gitu. Eventnya mungkin hanya 1 pekan gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi hal yang memberikan pengalaman kepada mereka gitu. Nah, nanti akan dijelaskan oleh tim SAEADU ya, bagaimana cara kita bisa menstrukturkan dari berbagai macam kegiatan ini. Apa sih landasan dan sebagainya. Nah, ini sekilas saja yang kami berikan, informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita punya ada annual program, ada backpacker, kemudian ada live in village, bagaimana anak SMP mereka tinggal di sebuah kampung selama 1 pekan. Jadi sebelumnya mereka telah melakukan kegiatan observasi, ada pra-observasi, ada observasi dalam rangka untuk mengetahui problematika yang ada di masyarakat dan bagaimana mereka bisa mencari solusi gitu kan, agar bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Goalnya adalah kehadiran mereka itu menjadi dampak, menjadi kenangan tersendiri ya, atau mereka tuh bermanfaat bagi masyarakat sekitar gitu. Jadi apa yang mereka telah pelajari di pondok, kemudian pengalaman mereka dan sebagainya itu bisa berdampak ataupun mereka bisa berbagi di masyarakat pada saat ini kita lakukan di semester ini anak santri kelas 9. Kemudian ini satu lagi yang learning from the maestro yang kita lakukan di kampus IPB. Ini juga memberikan pengalaman tersendiri bagi para santri yang mungkin mereka belum punya gambaran ya tentang aktivitas di kampus seperti apa, kemudian bertemu dengan dosen, mahasiswa dan sebagainya. Ini memberikan pengalaman yang luar biasa kepada para santri sehingga ada satu statement gitu ya, ada satu statement yang kita tanya kepada para santri pengalaman mereka segala macam. Ya ada ketertarikan ya, artinya mereka pengen kuliah gitu kan di kampus IPB, luar biasa. Kemudian ini harus kita dorong terus semangat ini gitu, jangan sampai jangan sampai pudar gitu kan, jangan sampai hilang. Artinya mereka harus punya semangat untuk menuntut ilmu jauh lebih tinggi lagi. Nah, pada prinsipnya adalah kami di Al-Fatih memiliki visi yang cukup besar gitu ya dalam rangka untuk menyiapkan generasi muda kaum muslimin, karena mereka lah sebagai penerus kami, kita semua para orang tua, para pendidik itu punya keterbatasan waktu gitu ya, kita juga punya usia, jadi kita harus betul-betul menyiapkan para generasi ini agar melanjutkan estafet kepemimpinan sebagai sebagai penopang dakwah Islam ke depannya. Jadi kami mendeklar bahwa
kami akan berikhtiar untuk sebagai penyelenggara pendidikan berkualitas dalam pembentukan generasi muslim yang berkarakter, berinovasi, berdaya saing global, dan peduli terhadap lingkungan. Nah, ini menjadi visi kami. Insya Allah mudah-mudahan ini Allah mudahkan untuk bisa menghadirkan gitu kan santri-santri yang berkarakter, berinovasi, berdaya saing global, dan peduli terhadap lingkungan. Untuk detail dan sebagainya nanti akan disampaikan atau dipaparkan oleh Pak Aziz dan Pak Asep terkait dengan bagaimana merancang, menyusun struktur pengalaman ya yang terbaik yang bisa dirasakan, yang bisa dialami oleh para santri, sehingga itu betul-betul memberikan pengalaman tersendiri dan terinternalisasi dalam diri mereka gitu, sehingga kedepannya mereka akan lebih menjadi santri yang bermanfaat, santri yang berkarakter, dan terus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Mungkin itu saja Ustadz Irwan, pengantar dari kami. Semoga Bapak Ibu sekalian mendapatkan banyak hal dalam pertemuan pada malam hari ini. Mohon maaf dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Puji, jazakallah khairan atas pemaparan atau selain pandangnya pesantren Al-Tahfiz Muhammad Al-Fatih. Selanjutnya kami mempersilahkan narasumber kita pertama, yaitu Bapak Aziz Ismail. Nanti akan lanjutkan oleh Bapak Asep dan kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Irwan bisa bantu ini nggak ada file share screen? Nah, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillah kita bisa bertemu dengan online ya. Kita membuka wawasan tentang Al-Fatih. Pada dasarnya kan kami mencoba membantu pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih ini untuk bagaimana sih menstrukturkan tentang pengalaman-pengalaman yang memang sudah biasa mereka lakukan gitu ya. Jadi ini ya terima kasih kepada yang hadir hari ini bahwa kami ini sebetulnya bagian dari consulting yang berasal dari sekolah alam gitu ya. Jadi di sini kami juga mencoba memaparkan bagaimana apa sih sebetulnya konsep sekolah alam itu. Ini kalau dilihat dari pesantrennya ya Bapak Ibu, bahwa pesantren Alam Tahfiz Al-Fatih itu menggabungkan dua konsep sekaligus itu. Jadi dari dia pesantren yang memang ada kurikulum tentang keagamaannya, tentang tahfiznya juga, tapi kemudian ingin menggabungkan ke konsep sekolah alam. Ini tantangan juga ya. Jadi bagaimana menggabungkan itu menjadi hal yang bisa dilakukan di pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih. Ya, ini open main Al-Fatih ini slide berikutnya mungkin halaman berikutnya. Ya, kami coba untuk memaparkan tentang apa sih sebetulnya konsep sekolah alam, filosofi sekolah alam. Ini kalau bisa kita bedah ya, itu ada 3 hal. Yang pertama bahwa ketika konsep sekolah alam ini digulirkan, almarhum Bang Lendo Novo itu ya, itu selalu menggaungkan bahwa sekolah itu harusnya rahmatan lil alamin. Atau itu sebetulnya kan konsepnya konsep Islam ya, agama Islam itu hadir itu harusnya rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alaminnya bagaimana nih yang di sekolah itu? Nah, ini setidaknya ada 3 hal yang coba dikembangkan di sekolah alam tentang rahmatan lil alaminnya. Konsepnya itu bahwa rahmatan lil alamin itu harus berdampak pada, yang pertama adalah pada siswanya. Siswa yang ikut bergabung di pembelajaran sekolah alam itu harus berdampak ada perkembangannya, dan itu rahmatan lil alamin.
Jadi berdampak baik pada siswanya. Itu dari segi akhlak, karakter, kepemimpinannya, dari pengetahuannya. Lalu yang kedua, rahmatan lil alaminnya itu terhadap gurunya juga, ustadznya juga. Jadi ustadz-ustadz itu yang mengajar sekolah alam itu dampaknya pun harusnya berdampak positif. Jadi sebelum ustadznya atau gurunya membina siswa atau santrinya, setidaknya ustadznya itu sudah mendapat pembinaan dulu. Dan itu dampaknya positif. Karakternya semakin kuat. Baik dari segi ruhiyahnya maupun dari segi materinya. Ya insya Allah ya nanti ustadz-ustadz guru-guru sekolah alam itu harusnya sejahtera. Ya, itu rahmatan lil alamin yang kedua. Yang ketiga, rahmatan lil alaminnya itu berkaitan dengan bahwa kehadiran sekolah alam itu harusnya rahmatan lil alamin bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya. Jadi kehadiran nanti pesantren alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih ini berdampak baik nggak pada lingkungannya, pada masyarakat sekitarnya. Nah, ini yang menjadi filosofi bahwa ini konsep sekolah alam yang harus dikembangkan di yang memang itu bahwa yang ingin menerapkan sekolah alam bahwa itu setidaknya rahmatan lil alaminnya dalam tiga hal ini. Jadi masyarakatnya, lingkungannya, saya yakin ketika Al-Fatih hadir ini lingkungannya semakin terjaga, semakin hijau gitu ya. Ya, salah satunya bahwa kita hadir ini bukan untuk merusak lingkungan, tapi bagaimana melestarikan dan bahkan menjadi memperbaiki kerusakan lingkungan ya. Mudah-mudahan itu menjadi cita-cita yang luhur yang akan dibangun di pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih. Ya, itu konsep yang pertama. Yang kedua, bahwa sekolah alam itu ya kalau dari segi rasionya itu dari kegiatannya outdoor indoornya itu lebih banyak outdoornya. Kalau bisa kita perbandingkan mungkin rasio outdoor indoor itu dulu Abang itu mengatakan bahwa 70-30. Jadi outdoornya 70%, 30%-nya indoor. Tapi itu akhirnya dikembalikan kepada bagaimana situasi kondisinya. Ya, tapi tetap kita berpegangan bahwa sekolah alam itu pembelajarannya tetap harus lebih banyak di luar, bukan di dalam ruangan. Ya, ya mentok-mentoknya 60-40 ya, itu yang bisa kita lakukan. Tetap lebih banyak di luar. Ya, kemudian konsep yang ketiganya bahwa sekolah alam itu pembelajarannya kita tetap memprioritaskan pada akhlak atau pembentukan karakter. Nah, ini yang coba kita kembangkan bahwa di sekolah alam itu kurikulumnya tidak satu, tapi kurikulumnya mungkin di slide berikutnya kita akan ada 3 itu. Ya, halaman berikutnya mungkin Ustaz. Nah, ini framework kurikulumnya. Ya, kalau kita lihat ini kayak lapisan bawang ya, onion grafiknya itu. Tapi setidaknya ada 3. Ini student center ya. Ada kurikulum inti, kemudian di luarnya lagi kurikulum program, di luarnya itu baru kurikulum subjek. Ya, 3 hal ini yang coba kita kembangkan dan kita strukturkan. Nah, kalau yang paling luar itu core value atau profil kelulusannya itu justru harus yang kelihatan dampaknya di siswanya, di santrinya. Core value-nya apa? Nah, mungkin berikutnya next. Ini diingatkan aja ya kalau lebih dari 15 menit. Baik, oke. Kami coba mengembangkan tentang kurikulum intinya itu sendiri bahwa pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih itu kurikulum intinya terdiri dari 4 pilar. Ya, kurikulum intinya terdiri dari 4 pilar. Ini kalau digambarkan begini nih, akhlaknya itu adalah dominan sekali, lebih besar. Nah, kemudian yang 3 pilarnya itu logika, kepemimpinan,
logika kepemimpinan sama bisnis. Ya, itu yang kita lihat kan gambarannya memang akhlak itu adalah porsi yang lebih besar dengan akhlak. Berikutnya, nah bagaimana hubungannya antara tiga kurikulum itu? Ini kalau kalau mohon maaf ya kalau di sekolah-sekolah yang lain itu mungkin yang terlihat hanya kurikulum subjek. Tapi bagi kami bahwa kurikulum itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ketika kurikulum inti memang pasti tidak akan ada kaitannya langsung dengan kurikulum subjek. Tapi kita bisa jembatani dengan kurikulum program. Nah, program ini yang coba kita kemas, kita strukturkan. Jadi program ini bukan program yang istilahnya tidak ada tujuannya. Ketika ada kegiatan backpacker itu tidak ada tujuannya. Jadi tujuannya itu memang menggabungkan, membridging antara kurikulum itu sama kurikulum subjek sehingga terakses. Nah, ini yang artinya dengan pengalaman. Jadi program itu ada eh, berkaitan dengan metode, model pembelajaran, itu dicoba diterapkan dengan program. Jadi ketika ada program itu akan terlihat integrasinya antara kurikulum inti dengan kurikulum subjek. Ya kalau bisa dilihat di prosesnya ya, santri itu masuk ke pesantren Alam Tafis Muhammad Al-Fatih, inputannya, kemudian ada prosesnya dan keluar outputnya adalah learner profile atau yang nanti kita sebut dengan core value, nilai-nilai budayanya yang kita lihat. Ya mungkin kalau dari porsinya kurikulum subjek itu tidak menjadi perhatian utama kita, tapi perhatian utama kita adalah tetap ke kurikulum intinya. Kurikulum itu yang empat pilar itu ya, Bapak Ibu. Oke, berikutnya ya. Nah ini kalau learning prosesnya ya. Tadi mungkin Ustadz Uji menyampaikan ada beberapa program kegiatan yang sudah dilakukan di pesantren Al-Fatih. Bahkan di tahun ini dan tahun-tahun yang lalu itu sudah ada juga. Tapi kami coba menstrukturkan kembali bahwa proses itu, program itu menggambarkan learning prosesnya. Jadi program dan kegiatan yang disiapkan untuk para santri itu, yang namanya program itu biasanya menjadi gambaran yang besarnya ya. Jadi program itu bisa jadi programnya tidak berubah, tapi kegiatannya atau nama kegiatan, bentuk kegiatannya bisa bisa berubah sesuai dengan situasi kondisinya. Ya seperti tadi kalau backpacker mungkin ke luar negeri, kalau sekarang ya kita coba aja backpackernya di dalam negeri dulu gitu. Nah itu kegiatannya, tapi programnya apa? Programnya adalah bagaimana dia bisa bersentuhan dengan masyarakat, terasah kepemimpinannya, kemandiriannya, dan akhlaknya pun itu diuji. Jadi ibadah ibadah itu kalau di pesantren kan terjaga sekali ya. Tapi apakah ketika di luar pesantren, lingkungan pesantren, apakah masih terjaga atau belum? Atau jadi tergoda gitu, terkikis. Nah ini yang coba kita lihat learning prosesnya. Itu mulai dari kelas 7. Kelas 7 ada scientific process. Mungkin kelihatan ya, kalau kelihatan mungkin bisa diperbesar sedikit. Di situ memang kelas 7 itu yang pertama adalah adabnya dulu. Adab memang itu menjadi porsi yang utama. Ketika adab, penguatan akidahnya, ibadahnya, baru kemudian tentang logika berpikirnya, scientific process, dan kemudian beralih ke bagaimana manajerialnya disiapkan menjadi pemimpin. Tingkatan berikutnya kita berharap itu nantinya akan bermanfaat bagi orang lain. Itu ada entrepreneurship-nya, kemudian ada social project-nya. Ini termasuk live in ya Ustaz Uci ya. Live in itu bagaimana, kalau kami mungkin mengalami proses itu di mahasiswa ya, kayak KKN itu. Tapi ini di tingkat SMP dan mungkin nanti dilanjutkan di SMA itu ada live in yang seperti seperti KKN, tapi ini bentuknya adalah service learning. Jadi bagaimana mencoba dengan kompetensi yang ada, yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki itu bisa bermanfaat bagi orang lain,
atau ada berdampaknya bagi masyarakat di lingkungannya. Ya, oke lanjut. Masih ada mungkin? Ya, ini core value-nya nih. Ini core value yang tadi kami sampaikan bahwa inilah yang nanti akan muncul di luar. Jadi di siswa itu bagaimana profil lulusan pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih itu menggambarkan ada 5 hal. Sebetulnya itu adab learner ya. Jadi pembelajar adab yang disertai dengan fokus, agile, talk, inovatif, kemudian humble. Ini kalau disingkat ya Fatih, jadi Al-Fatih. Ya itu gambarannya bahwa siswa lulusan dari pesantren Alam Muhammad Tahfiz Muhammad Al-Fatih itu anaknya bisa fokus, tapi bisa agile juga. Kemudian tangguh ya dengan tantangan fisik ataupun dengan pengendalian emosinya, dan kemudian dia bisa berinovasi, tapi juga tetap humble atau nggak sombong lah gitu ya, gambarnya seperti itu. Ya, mungkin itu yang coba kita strukturkan bahwa nanti itu yang tadi learning proses itu menggambarkan bahwa program-program yang nantinya akan dialami eh, ya dialami oleh santri-santri dari pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih itu sebetulnya punya tujuan tersendiri, dan itu menggambarkan bahwa kurikulum itu ada kurikulum inti sama subjeknya itu coba diintegrasikan dengan program itu. Ya, mudah-mudahan itu yang coba kami gambarkan, nanti ditambahkan oleh Pak Aziz tentang hal yang ininya ya, yang paling bagaimana sebetulnya selain dari kepemimpinan, tapi bagaimana juga kita coba mengembangkan santri itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu yang coba kita bangun di kurikulum pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih. Ya mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Ustadz Irwan. Iya, baik. Jazakallah khairan kasiran Pak Asep. Kemudian kami persilakan tim SID yang lain, yaitu Bapak Aziz Ismail. Tafadhol, Pak. Baik, terdengar suara saya, Ustaz Irwan dan Bapak Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, ayah bunda, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, yang saya hormati Ustaz Huji, pimpinan Pondok Pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih, Irwan selaku moderator, dan ayah bunda, Bapak Ibu, rekan-rekan yang merindukan anak-anak di rumah ya, ataupun kita sebagai guru juga gitu ya, sebagai ustadz yang merindukan memiliki anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang soleh, anak-anak yang memiliki jati diri yang utuh dalam pandangan Islam. Tentunya menyambung apa yang disampaikan dalam tema malam ini adalah tema membentuk karakter atau pembentukan karakter pada diri anak dengan pengalaman yang terstruktur. Nah, kadang mungkin terbesit dengan istilah pengalaman gitu ya, pengalaman. Ada ada apa kata kata depannya gitu ya, kemudian tengahnya alam, kemudian pengalaman. Alam tentunya kita secara luas melihat bahwa alam bukan sekedar hutan, bukan sekedar sungai ataupun sekedar yang mungkin berinteraksi di luar lingkungan anak-anak, tapi juga apa yang ada di pondok pesantren atau mungkin juga ada di rumah, kemudian juga ada di lingkungan secara umum masyarakat. Kenapa kata yang sangat digarisbawahi adalah pengalaman yang terstruktur. Nah, ini menarik ketika menyampaikan tentang konsep sekolah alam dengan pesantren, karena masih jarang bahwa pesantren yang membawa konsep alam
atau pengalaman itu sendiri. Kita ketahui bahwa pesantren biasanya memang khusus kepada kitab gitu ya, atau kepada mata pelajaran diniyah gitu ya, keagamaan. Tapi di pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih ini menggabungkan antara sekolah alam, konsep sekolah alam dengan tahfiz ataupun dengan pesantren yang khususnya pada tahfizul Quran yang tadi disampaikan oleh Pak Asep, yaitu terkait dengan konsep alam atau konsep sekolah alam, yang dimana dalam konsep sekolah alam sendiri memang lebih kental kepada experience, pengalaman, atau program-program yang dimana anak-anak mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman yang tentunya untuk pembentukan karakternya. Kenapa pengalaman ini penting untuk membentuk karakter? Satu, ya, bahwa pengalaman ini tentunya dibutuhkan untuk memberikan konsistensi kepada anak didik ataupun kepada anak-anak, baik itu di pondok ataupun di rumahnya nanti gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang pesantren, tentunya bukan hanya membentuk pribadi yang soleh, kemudian membentuk pribadi yang intelek gitu ya, tapi juga membentuk akhlak yang mulia, membentuk anak-anak yang siap dengan tantangan. Nah, ketika bicara tentang tantangan kehidupan di masa depan, tentunya anak-anak perlu diberikan sebuah tantangan, challenging, pengalaman-pengalaman yang dimana bukan sekedar pengalaman yang keseharian, yang ibadah-ibadah saja, tapi juga pengalaman-pengalaman yang memang harus dibenturkan kepada kenyataan dalam masyarakatnya. Kalau tadi dicontohkan oleh satu G gitu ya, bahwa pengalaman yang diberikan oleh pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih itu berupa baik pekeran, anak-anak dibenturkan kepada kenyataan bahwa anak-anak melakukan perjalanan dari pondok pesantren menuju satu daerah, misalkan Yogyakarta. Bagaimana anak-anak itu, santri itu, diberikan sebuah challenging untuk menjalankan proses perjalanan yang panjang, mungkin 5 hari atau mungkin 7 hari, dengan perencanaan-perencanaan yang mereka buat. Tentunya kalau hanya di pesantren saja mungkin tidak mungkin dapat pengalaman itu untuk membentuk anak bersabar, kemudian juga anak-anak melakukan perencanaan, mungkin juga budgeting, kemudian juga mau menuju ke tempat mana saja gitu. Jadi prosesnya adalah bukan saja pengalaman yang dilakukan dalam keseharian di pondok pesantren, tapi juga ada proses perjalanan yang dimana anak-anak nanti mendapatkan pelajaran-pelajaran kehidupan dalam setiap perjalanan. Kemudian juga tentunya dengan pengalaman itu anak-anak fokus. Ya, kenapa fokus? Karena pengalaman yang dibuat, program yang dibuat itu tentunya ada arahan, ada tujuan. Fokus pada pengembangan aspek-aspek tertentu dari karakter anak-anak. Kalau anak-anaknya mungkin memiliki karakter tidak sabaran gitu ya, ketika dalam perjalanan program live in village gitu ya, anak-anak tentunya dilatih untuk bersabar, mendapatkan mungkin keluarga yang kurang berada, atau mungkin makanan yang tidak enak mungkin secara rasa menurut anak-anak atau santri gitu ya. Nah, ini tentunya ketika anak-anak memiliki ketika dalam program-program yang sudah dilakukan ya, pada program yang memang sudah dibuat oleh pesantren, tentunya punya arahan-arahan tertentu yang tentunya aspek pembentukan itu sangat tepat bagi setiap anak. Karena ketika kita melakukan perjalanan, kita melakukan program, ya, karakter dasar dari anak-anak itu akan muncul. Ada anak-anak mungkin yang dia sangat berhemat, atau anak-anak yang mungkin dia secara responsif menolong temannya, atau mungkin ada anak-anak yang cuek dan sebagainya. Itu bagian dari proses yang memang dilakukan dalam kita mengembangkan ataupun pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih mengembangkan program-programnya untuk menguatkan karakter anak-anak. Dan tentunya dalam hal ini juga ketika dilakukan sebuah program yang dimana mendapatkan anak santri mendapatkan pengalaman-pengalaman, itu pengalaman yang terstruktur, memungkinkan anak-anak bisa mengevaluasi diri terkait apa? Terkait dengan perkembangan dari setiap santrinya.
ketika tidak ada sebuah proses pengalaman ataupun proses program yang dilakukan oleh pondok pesantren gitu ya, atau mungkin pihak ustadz dan asatid gitu ya, tentunya ini memungkinkan kita mendapatkan data-data seperti apa anak-anak dalam perjalanan, seperti apa anak-anak dalam ketika tidur di penginapan, atau mungkin saat dia bertemu dengan masyarakat. Itu bagian dari data yang bisa dievaluasi, yang dimana itu bisa menjadi proses yang berkesinambungan untuk membentuk karakter anak-anak. Dan tentunya bahwa program dan pengalaman yang dibuatnya itu diharapkan adanya relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa dilakukan perang? Kenapa dilakukan village ataupun live in? Kenapa dilakukan magang? Kenapa dilakukan mungkin long march? Atau kenapa dilakukan susur pantai ataupun naik gunung? Karena diharapkan adanya relevansi nanti ketika santri-santri ini terjun kepada masyarakat ataupun selesai dari pondok pesantren dan melanjutkan kehidupannya di kehidupan nyata, kehidupan yang memang bukan lagi sesuatu yang serba diberikan kemudahan, tapi memang anak-anak itu sendiri yang nanti merancang ataupun mengelola dirinya ataupun mengelola sebagian kecil mungkin masyarakat. Dan ini penting ketika anak-anak, ya ketika santri melakukan banyak proses yang difasilitasi oleh pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih dengan berbagai macam program, sehingga anak-anak terbentuk dan anak-anak siap menghadapi tantangan yang ada di masyarakat. Dan bukan saja pengalaman-pengalaman yang nanti di luar, tapi pengalaman yang penting juga adalah pengalaman yang anak-anak dapatkan dalam proses keseharian di pondok pesantren. Contohnya adalah kegiatan dalam keseharian, apakah itu ibadah sholat berjamaah, apakah itu juga terkait dengan tadarus Quran, apakah juga terkait dengan olahraga, atau mungkin keasramaan gitu ya. Dan semuanya berfokus kepada bagaimana mendidik anak-anak ini atau pesantren-santri ini memiliki kedisiplinan, memiliki rutinitas yang baik, kemudian juga konsistensi dalam ibadah, kemudian juga anak-anak memiliki komitmen yang kuat terhadap apa-apa yang menjadi target dari pesantren, apakah itu tahfizul Qur'annya, apakah itu juga pembentukan fisik ya secara untuk mencapai ketangguhan. Dan ini semua dilakukan berdasarkan memang tujuan yang sudah dibentuk dalam di pesantren Tahfiz Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih yang disampaikan oleh Pak Asep. Tentunya bagaimana menjadi anak-anak ini punya learning profile yang soleh dan soleha, kemudian soleh gitu ya, karena ini hanya santri laki-laki gitu ya, soleh gitu ya. Kemudian juga tadi punya adab dalam belajar, fokus gitu ya. Kemudian juga selain fokus gitu ya, tangguh gitu ya. Kemudian juga humble dan sebagainya. Dan ini sangat penting bahwa proses pengalaman ini membentuk karakter anak. Selain membentuk karakter anak, jadi dibutuhkan penyesuaian ataupun memfasilitasi potensi-potensi yang ada pada diri para santri, para anak-anak. Dan tepat sekali ketika ayah bunda ataupun bapak ibu semua menyekolahkan anak-anak kepada sebuah lembaga pendidikan pesantren yang menggabungkan antara konsep alam dan konsep tahfizul Quran. Karena kenapa? Mendapatkan banyak pengalaman, bukan hanya mendapatkan pengalaman kesolehan pribadi, bukan hanya mendapatkan kesolehan yang nanti dibutuhkan bagi anak-anak ini semakin besar maupun nanti ketika di masyarakat, tapi juga mendapatkan pengalaman-pengalaman penggemblengan dalam kehidupan yang nyata nanti. Tentunya ini sebuah simulasi proses yang di mana program-program yang dilakukan oleh pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih ini merupakan memfasilitasi anak-anak ataupun santri untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dan mudah-mudahan dalam proses pembentukan karakter melalui program-program, anak-anak mendapatkan
experiential learning, pembelajaran berbasis pengalaman, dan tentunya akan membekas ketika anak-anak hadir dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Itu sekian Bapak Ibu, Ayah Bunda, penjelasan dari saya, menambahkan dari apa yang dilakukan oleh tadi disampaikan oleh Bapak Asep. Demikian Ustaz Irwan, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Aziz, jazakallahu khairan. Baik, kami membuka sesi interaktif atau sesi tanya jawab. Nanti di akhir kami akan berkonsul terkait pendaftaran dan biaya pendidikan di pesantren Al-Fatih Muhammad Al-Fatih. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mempersilahkan untuk dapat memberikan atau mengajukan pertanyaan pada narasumber kita mengenai konsep pesantren Al-Fatih Muhammad Al-Fatih. Jika tidak berkesempatan untuk menyampaikan secara langsung, boleh juga dikirimkan lewat ruang chat, nanti kami bacakan. Apakah Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda, ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan. Atau mungkin jika belum ada pertanyaan, mungkin kami bisa lanjut ke sesi selanjutnya Ustaz Puji. Mungkin masih dalam mempersiapkan pertanyaan. Boleh kami menjelaskan mengenai pendaftaran dan biaya pendidikan di Al-Fatih. Mungkin juga salah satu bahan pertanyaan dari Bapak Ibu. Iya, baik. Kami lanjut, Bapak Ibu sekalian, peserta pemain Al-Fatih malam hari ini. Berikut kami akan informasikan terkait penerimaan santri baru PSD Pesantren Al-Fatih Muhammad Fatih 2000 tahun ajaran 2024-2025 atau tahun depan. Baik, selanjutnya bisa lanjut. Slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, target kita untuk santri tahun depan yaitu 28 santri dengan formula atau target SMP itu 15 santri dan 3 yatim, dan SMA 8 santri dan 2 yatim. Nah, banyaknya yatim ini dikondisikan dengan jumlah santri reguler untuk nanti bisa subsidi silang. Lanjut Ustadz Afwan. Selanjutnya tahapan pendaftaran, yaitu biaya pendaftaran sebesar Rp500.000, nanti bisa ditransfer ke nomor PBSI, kemudian nanti ditambahkan kode 5 di belakang jumlah nominal tersebut. Kemudian melakukan pendaftaran online melalui link, kemudian menginformasikan jadwal observasi dan jadwal wawancara calon santri dan orang tua santri. Bisa juga datang ke Al-Fatih untuk melakukan survei sekaligus bisa observasi nanti di pesantren Al-Fatih di Pamijahan. Kemudian nanti ada berkas-berkas sebagai persyaratan administrasi. Lanjut. Iya, di pesantren Al-Fatih kami ada 3 kategori atau jalur masuk. Ada jalur reguler, baguskan ada jalur beasiswa penghargaan, dan terakhir adalah ada jalur bantuan pendidikan. Nah, di sini kita bisa melihat persyaratannya. Persyaratannya yang pertama adalah tentunya kita membuka kurs ikhwan atau laki-laki saja, kemudian lulusan SD atau SMP tahun 2025, bersedia mondok dan mengikuti pendidikan pesantren. Yang keempat, mengikuti prosedur atau proses observasi dan wawancara calon santri dan orang tua santri. Kemudian untuk beasiswa penghargaan ini
syarat tambahannya adalah dapat menunjukkan sertifikat prestasi akademik ataupun non akademik. Di sini kami ada catatan bahwa program beasiswa diperuntukkan bagi calon santri yang memiliki prestasi baik itu akademik maupun non akademik. Yang kedua adalah bagi orang tua santri yang mampu secara ekonomi dan anaknya berprestasi, kami menyarankan agar tetap memilih program reguler untuk membantu mensubsidi santri berprestasi yang kurang mampu dan juga yatim. Kemudian jalur selanjutnya adalah bantuan pendidikan. Ya, syarat tambahan dari keluarga yang belum mampu untuk kategori beasiswa ataupun reguler. Dengan catatan program bantuan pendidikan diperuntukkan bagi calon santri yang berprestasi baik akademik maupun non akademik. Yang kedua adalah bantuan pendidikan ini bagi calon santri yang berprestasi dan dari keluarga yang kurang secara kemampuan ekonomi. Baik, selanjutnya Ustaz. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, biaya pendidikan untuk level SMP. Nah, di sini kita ada gelombang pertama dan gelombang kedua di masing-masing jalur masuk di Al-Fatih. Nah, untuk jalur gelombang pertama yaitu mulai dari 1 Oktober sampai dengan 30 Desember. Nah, biaya dana pengembang itu biaya formulir 500.000, kemudian dana pengembangan pesantren atau kita sebut DPP, uang pangkal itu 17 juta. Adapun ketika masuk gelombang kedua naik menjadi 19 juta. Adapun beasiswa penghargaan yaitu 15 juta, kemudian gelombang kedua 17 juta dan bantuan pendidikan 12 juta dan gelombang kedua itu 14 juta. Masing-masing perbedaannya gelombang 1 dan gelombang kedua adalah memiliki perbedaan sebesar 2 juta. Kemudian untuk seragam ada biaya seragam Rp600.000. Biaya seragam ini terdiri dari 6 paket, yaitu ada nanti peci Al-Fatih, topi Al-Fatih, ada kemdor, ada olahraga, celana training, dan celana. Yang selanjutnya adalah ada dana kegiatan dan operasional pesantren atau dana KOP. Di sini untuk reguler 4 juta per tahun, kemudian beasiswa penghargaan yaitu 3.500.000 dan untuk bantuan pendidikan 3 juta per tahun. Kemudian yang terakhir adalah sumbangan pembinaan atau SPP. Untuk yang jalur reguler itu 1,9 juta per bulan, kemudian beasiswa penghargaan 1,7 per bulan, dan beasiswa atau bantuan pendidikan 1,4 per bulan. Ya, di sini termasuk untuk SPP ini termasuk biaya ustadz, makan sehari, dan laundry 1 setel per hari. Baik, dapat lanjut Ustadz. Ini level SMA-nya, Ustaz. Oh iya, baik. Afan. Nah, kita lanjut di level SMA. Kurang lebih sama Bapak Ibu sekalian untuk level SMP, namun ada perbedaan sedikit untuk biayanya. Ya, yaitu terletak di dana KOP, terletak di SPP. Kalau jalur reguler SMA itu 2 juta per bulan, kemudian jalur beasiswa penghargaan 1,8 dan beasiswa bantuan pendidikan 1,5. Ya, kurang lebih sama dengan biaya-biaya yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Baik, itu satu terkait informasi biaya pendaftaran dan biaya pendidikan di Al-Fatih Jasa Perwakilan Kafiran. Kembali kami membuka sesi pertanyaan pada Bapak Ibu sekalian. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau diperjelas dari pemaparan-pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, maupun mengenai pendaftaran dan biaya pendidikan di Al-Fatih. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian.
dapat langsung di on cam dan di unmute untuk dapat menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Alhamdulillah sudah jelas, Pak Ustadz. Itu. Iya, Chat. alhamdulillah. Iya, sudah jelas dari Bapak Andri. Bapak ya Andri. Baik Pak, terima kasih Pak atas responnya. Iya, sepertinya malam kali ini open mind mungkin karena penjelasan sudah jelas, jadi tidak ada pertanyaan nih Ustaz. Belum ada pertanyaan nih yang masuk. Alhamdulillah jelas dari Ibu Ika. Baik Bu, terima kasih banyak responnya Bu. Iya baik, jika tidak ada pertanyaan, alhamdulillah jika penjelasan dari kami semua jelas bagi peserta, kami mungkin bisa kembalikan kepada Ustadz Puji atau tim SIEDU mungkin ada tambahan. Jika tidak ada, kami akan mencukupkan pertemuan kita malam hari ini. Baik Ustadz. Maka Pak Aziz, Pak Asep, closing statement. Ya, mungkin Ustaz dari saya ya. Baik, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, tentunya untuk menjadikan atau membentuk karakter anak-anak kita, baik di pondok ataupun di pesantren, tentunya perlu banyak ikhtiar. Bukan sekedar kita menyekolahkan, kemudian mensantrenkan, kemudian selesai. Tapi masih panjang jalannya untuk anak-anak itu memiliki karakter yang diharapkan oleh umat ini. Dan karena pendidikan ini cukup panjang, berarti butuh kesabaran. Butuh kesabaran yang sabar itu bukan batasnya 3 gitu. Sabar, sabar, sabar kemudian selesai. Tapi memang kesabaran yang panjang dalam memberikan keluasaan anak-anak ini terbentuk kepribadiannya, terbentuk karakternya, dan insya Allah dengan mendidikkan atau menitipkan anak-anak Bapak Ibu semua, ayah bunda semua di pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih dengan beragam dan dengan banyaknya program-program yang memberikan pengalaman-pengalaman yang baik, pengalaman-pengalaman yang tentunya dibutuhkan bagi anak-anak untuk menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat, ya, anak-anak yang memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa akan datang. Dan tentunya pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih dengan keseriusan yang luar biasa gitu ya, digawangi oleh para asatid yang juga punya keteladanan yang baik dalam ibadah, dalam pengajaran, dalam pertemanan, dan juga dalam mendampingi, membimbing anak-anak di pesantren. Tentunya ini menjadi bekal bahwa anak-anak memiliki orang-orang yang terdekat dalam lingkungan pendidikannya, ya, dalam pembentukannya, dan dengan segala penuh ke pengorbanan ya para asatid yang membuat atau merancang pendidikan berbasis alam dengan juga dipadukan dengan pendidikan berbasis Quran, dan diharapkan anak-anak memiliki kesolehan, anak-anak memiliki keunggulan dalam Al-Quran, dan juga memiliki karakter yang Islami. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang dan ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, jazakallah khairan Ustaz. Kami baca di ruang chat, Ustaz Uji ada pertanyaan. Ustadz, untuk jumlah tenaga pengajar pendampingan yang existing saat ini ada berapa jumlahnya Ustadz? Ya. Yang di pondok saat ini kita ada
7 ya Ustaz ya. Sisa 7 ya. Yes, Sisa Ustaz. 7. 4, 5, 6, 7 ya sama Ustaz Mahmud ya. 4, 5, 6, 7, 8. Iya, 8 Ustaz. Ustazah. Ya. Ya Pak Arga ya. Jadi ada 8 pendamping pengajar yang ada di Al-Fatih. Kita sekarang itu ada santri, ada 43 santri, 38 level SMP, dan 5 santri level SMA. Ya. Demikian. Baik. Ya, kita sudah berlangsung selama kurang lebih 1 jam suplemen kita. Mungkin cukup dari kami semua. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para narasumber kita, kepala sekolah kita bersama kita, dan seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Ya, untuk sekarang ini Bu Ika, sekarang jumlah SMA ada 5 siswa Bu, atau 5 santri di level SMA kelas 1, karena baru 1 angkatan Bu. Iya. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, bisa melalui kontak person Al-Fatih, Bapak Ibu sekalian. Jika besok-besok atau malam hari ini ada pertanyaan yang belum sempat kesampaikan, silakan dapat menghubungi kami melalui kontak person Al-Fatih. Baik, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas keinginannya, dan semoga Allah SWT menunjukkan kepada kita jalan yang benar, dan tentunya Bapak Ibu sekalian dapat menemukan sekolah yang tepat untuk buah hatinya, dan moga-moga Al-Fatih adalah salah satu sekolah yang tepat untuk buah hati dari Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya di Al-Fatih. Sekali lagi jika ada yang ditanyakan kembali mengenai pendaftaran, mengenai informasi Al-Fatih, dapat menghubungi kami di kontak person yang telah Bapak Ibu sekalian ketahui. Ya, kami mohon maaf atas kekurangan pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan, dan kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pamit. Ya, maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam.